Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Syafira-Nadi. Saya dari kelas 1C dengan NIM P27903123110. HPLC atau dikenal juga dengan istilah KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi adalah instrumen yang dipakai untuk teknik analisis untuk menentukan berbagai senyawa kimia dengan metode pemisahan. Terdapat dua fase pada HPLC. Yang pertama adalah fase diam. Fase diam dalam HPLC merujuk pada kolom yang digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa dalam campuran cair. Fase diam terdiri dari dua fase, yaitu satu polar atau normal phase untuk memisahkan senyawa yang memiliki afinitas terhadap interaksi polar, contohnya seperti silika dan alumina. Yang kedua ada non-polar atau reverse phase untuk pemisahan senyawa-senyawa non-polar atau kurang polar dalam sampel, contoh ODS silika gel atau C18 dan C8. Selanjutnya adalah fase gerak. Fase gerak berupa cairan atau pelarut yang digunakan untuk mengirim sampel melalui kolom HPLC yang berisi fase diam. Fase gerak akan dialirkan terus-menerus dengan kecepatan aliran tetap oleh pompa. Fase gerak juga terdiri dari dua fase, yakni fase gerak polar dan fase gerak non-polar. Contoh fase gerak polar adalah heksana, metanol, isopropanol, diklorometan. Dan contoh fase gerak non-polar adalah water, metanol, asetonitril, dan tetrahidrofuran atau THV. Fungsi dari HPLC sendiri adalah analisis obat-obatan, analisis polimer sintetik, analisis polutan dalam analisis lingkungan, penentuan obat dalam matriks biologis, pemurnian air, membaca sampel klinis seperti serum atau darah, pewarna tekstil, dan pengawet. Berikut adalah contoh gambar dari bagian-bagian HPLC, yaitu ada solvent, pump, injektor sampel, HPLC column, detektor, dan waste. Solvent atau pelarut digunakan sebagai cairan atau pelarut untuk fase gerak, pompa untuk menyedot cairan dan sampel, sampel injektor untuk tempat memasukkan sampel ke dalam sistem HPLC dengan presisi, kolom untuk tempat berlangsungnya proses pemisahan, dan detektor untuk mendeteksi zat-zat dalam sampel. Perawatan untuk HPLC ada beberapa cara, yaitu pantau bagian kolom secara rutin, hindari pengendapan garam di bagian kolom, gunakan fase gerak yang disaring dan hilangkan gasnya. Sebaiknya jangan biarkan kolom mengering, harus tetap tertutup rapat saat tidak digunakan. Untuk penyimpanan yang lama, gunakan fase gerak yang menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur. Gunakan kolom ke arah yang ditunjukkan pada label. Tekanan operasi yang sangat tinggi dapat menunjukkan frit saluran masuk yang tersumbat dan dapat dibersihkan dengan aliran balik melalui kolom selama 10-20 mili. Gunakan kolom pelindung Hamilton untuk menghilangkan partikel atau kotoran yang mungkin secara permanen mengikat kolom analitik. Kelebihan dari HPLC adalah kecepatan dalam memproses, tingkat efisiensi yang tinggi, akurasi yang tinggi, serta resolusi dan sensitivitas yang tinggi. Untuk kekurangannya sendiri adalah prosesnya yang kompleks, dapat terjadi kolusi, tidak pernah melepaskan senyawa yang diserap, dan biayanya yang mahal. Nah, keberhasilan pengukuran dengan HPLC dipengaruhi oleh kondisi operasional dari alat dan fase gerak yang digunakan, yaitu diantaranya dilakukan dengan cara mengatur perbandingan fase gerak, perubahan laju alir, pH fase gerak, dan temperatur. Waktu retensi adalah waktu yang dibutuhkan oleh senyawa komponen sampel untuk melewati kolom menuju detektor. Apabila waktu retensinya rendah, artinya senyawa komponen sampel membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk melewati kolom. Sedangkan kalau waktu retensinya tinggi, senyawa komponen sampel membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melewati kolom. Perbedaan antara elusi, eluent, dan eluat. Elusi merupakan proses melewatkan fase gerak, sedangkan eluent merupakan fase gerak atau masuknya sampel dan titik injektor sampai keluar. Sementara itu, eluat merupakan senyawa yang keluar dari kolom atau hasil proses elusi. Baik, cukup sekian untuk materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.